seneng banget ya, yang harapannya tuh bisa masuk gitu, tapi ternyata alhamdulillah bisa masuk. Kan programnya juga lama ya Mbak ya, jadi 5 tahun katanya. Ya kapan lagi ibu berumah tangga punya penghasilan sendiri gitu Mbak, gitu. Semoga Pak Prabowo tetap tetap jaya lah, tetap sehat, programnya tetap berjalan dengan bagus, gitu. Yang semua yang relawan-relawan itu bisa yang bergantung sama Pak Prabowo gitu Mbak. Di lereng hijau Kulon Progo, Yogyakarta, ketika kabut pagi turun perlahan, ada alur cerita yang jarang terdengar. Cerita tentang mereka yang bekerja tanpa banyak suara, tapi menyentuh begitu banyak hidup. Mereka adalah para relawan SPPG Samigaluh, para penjaga dapur harapan. Di balik setiap kotak makan bergizi gratis, ada tangan-tangan yang bekerja lebih awal dari mentari dan pulang setelah hari hampir senjakala. Wevi Yuliani, wanita dari dusun kecil di Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Setiap hari wanita yang akrab disapa Yuli membagi tubuh dan hatinya untuk sejumlah tanggung jawab besar. Menjadi relawan SPPG, seorang istri yang merawat suaminya yang sedang sakit, seorang wanita yang tetap mencari pakan ternak sebelum matahari naik tinggi. Yuli menaruh banyak harapan menjadi relawan di SPPG Samigaluh. Ia memiliki penghasilan yang stabil, terutama untuk biaya pengobatan suaminya yang sedang sakit. Seneng banget ya, yang harapannya tuh bisa masuk gitu, tapi ternyata alhamdulillah bisa masuk. Kan programnya juga lama ya Mbak ya, jadi 5 tahun katanya. Ya kapan lagi ibu rumah tangga punya penghasilan sendiri gitu Mbak, gitu. Jadi ya. Sekarang, bisa dikatakan Yuli adalah tulang punggung keluarga kecilnya. Ia yang mencukupi kebutuhan keluarganya. Rasa capek sudah menjadi sahabatnya setiap hari. Namun Yuli merasa ini tanggung jawabnya kepada keluarga kecilnya itu. Itu pasti ya Mbak ya, apalagi kalau udah semalam nggak tidur gitu kan, siang-siang kadang masih ada orderan gitu ya, kadang-kadang sambil terkantuk-kantuk gitu capek banget tapi harus gimana ya, kewajiban gitu. Paling tidur habis luhur gitu, habis luhur setelah anak pulang sekolah gitu baru bisa, soalnya kan juga saya harus jemput anak sekolah gitu kan, kami nggak bisa gantian, jadi saya yang jemput gitu. Yuli mulai bekerja di SPPG Samigaluh sejak awal program makan bergizi gratis dimulai. Ia telah mendedikasikan hidupnya di sana. Yuli menjadi tim pengolahan di SPPG. Tugasnya berat, membuat makanan terasa nikmat dan aman untuk didistribusikan ke anak-anak di pelosok Kulon Progo. Yuli bercerita bahwa ia bekerja dari jam 11 malam hingga jam 9 pagi. Di awal ia bekerja di SPPG, ia merasa takut karena harus berangkat malam. Soalnya sih kok malam ya gitu tuh, tiap hari malam nanti anaknya gimana gitu, tapi alhamdulillah anak saya juga ya kebetulan bisa mandiri, jadi yang pagi itu bisa yang bangunin gitu ya. Kadang-kadang juga nggak mau sekolah karena ibunya nggak di rumah gitu-gitu sih Mbak. Tapi alhamdulillah ya, ya semua mendukung. Setelah ini ya cuman kadang-kadang katanya
gimana kok hujan gitu. Nah, kendala-kendalanya di situ aja sih, kata hujan malam-malam mati lampu kan. Nah, di sini sering kayak gitu ya. Di Samigaluh, dapur SPPG ini menjadi harapan. Setiap pagi, tangan-tangan seperti Yuli dan relawan lainnya inilah memulai hari dengan memotong sayur, menanak nasi, bukan untuk anak-anak mereka, tetapi untuk anak-anak di pelosok lereng gunung. Di tempat inilah SPPG Samigaluh tumbuh sebagai gerakan kebersamaan, memastikan tidak ada anak yang belajar dalam keadaan lapar. Sebuah gotong royong dengan sunyi, namun mengubah begitu banyak kehidupan. Saya berharap semoga program ini tetap berlanjut karena saya merasakan sendiri. Saya terjun langsung, saya kadang sebulan 2 kali saya cek ke tempat rumahnya teman-teman relawan ini. Bagaimana sih kondisi aslinya teman-teman relawan. Dan beliau kalau di rumah, nggak di dapur, itu cerita seperti ini. Saya dulu kerja seperti ini, tidak ada penghasilan tetap. Setelah kerja di MBG, alhamdulillah dia bisa menghidupi anaknya, bisa menghidupi keluarganya, dan ekonominya terangkat lah. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan menilai gerakan seperti SPPG inilah yang membuat program makan bergizi gratis terasa dekat dengan warga. Bukan hanya program, tapi gotong royong yang nyata. Saat ini kontrol kualitas terus dilakukan agar kualitas makanan untuk anak-anak di Kulon Progo tetap terjaga. Daerah Samigaluh ini ada satu SPPG yang sangat viral, yaitu SPPG yang melayaninya dengan memanfaatkan kendaraan roda 2 karena keterjangkauannya tidak memungkinkan dengan roda 4. Jadi saya melihat pelaksanaan MBG di Kulon Progo ini meskipun belum selancar-lancarnya, tapi sudah mulai jalan. Dan yang sudah jalan dengan kontrol kualitas yang dilakukan oleh BGN ini mendekati sesuatu hal yang perbaikan-perbaikan yang signifikan. Dari dapur inilah semua harapan tumbuh. Dari kebutuhan menjadi gerakan, kemudian menjadi tumpuan hidup anak banyak di Samigaluh, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita itu benar-benar yang semangat aja gitu, sampai moga-moga program ini berjalan lancar juga coba. Kan juga imbasnya ke anak-anak gitu, jadi anak-anak kita juga gizinya tercukupi, alhamdulillah. Jika dapur adalah jantung SPPG, para relawan inilah nadinya. Mereka yang membawa energi ke seluruh penjuru Samigaluh Kulon Progo. Sebelum matahari naik, dapur SPPG sudah menjalankan tugasnya. Yuli dan relawan lain memulai hari dengan memotong sayur, menyiapkan bahan lainnya. Tugas mereka memastikan bahwa setiap kotak makan yang keluar dari dapur bukan hanya mengenyangkan, tetapi menenangkan hati para orang tua yang menitipkan harapan pada makanan itu. Yuli sebagai orang tua juga ikut menaruh harapan di program makan bergizi gratis. Ia bercerita, anaknya yang masih duduk di bangku sekolah bisa menyicipi beraneka ragam menu makanan bergizi yang disediakan. Benar-benar yang ya kita harus dedikasikan dulu lah gitu, jadi semangat dulu, jangan sampai kita ngacauin program ini. Jadi benar-benar kita itu benar-benar yang semangat aja gitu, sampai moga-moga program ini berjalan lancar juga coba. Kan juga imbasnya ke anak-anak
gitu. Jadi anak-anak kita juga gizinya tercukupi, alhamdulillah. Anak saya juga pengalamannya yang nggak pernah makan burger, sekarang udah pernah makan burger, makan spaghetti gitu-gitu Mbak. Jadi pengalaman baru, anak-anak juga seneng banget gitu. Kan kalau di desa gini kan masih jarang ya Mbak ya, makan makanan yang kayak gitu-gitu. Jadi alhamdulillah itu udah pernah keluar request sama ini dikabulin gitu. Jadi anak saya udah pernah cerita saya dapat burger Mak. Salah satu relawan pengantar Parwito atau yang akrab disapa Sarkom, setiap hari Sarkom dan para pengantar lainnya menembus jalan sempit dan tanjakan curam, bahkan rute yang tidak bisa dilalui kendaraan besar. Sarkom dan pengantar lainnya menjadi jembatan harapan. Di antara 9 sekolah yang setiap hari ia datangi untuk dibagikan makanan, Sarkom bercerita bahwa di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Nglinggo adalah salah satu yang memiliki medan cukup sulit dilalui. Hanya naik gunung, ada yang nakal, apalagi di situ habis hujan. Di jalannya itu banyak kerikil-kerikil di jalan, itu Mbak, susahnya. Ya dari pagi itu saya masuk jam 5 itu sebelum kita masuk, rasanya badan itu kayak gimana, kayak malas, tapi gimana kita kan tanggung jawab, ya berangkat. Ketika Sarkom sampai di sekolah, ia disambut riuh anak-anak yang menunggu makanan datang. Dengan cepat mereka mengambil makanan untuk dibawa ke dalam kelas. Bagi Sarkom, momen tersebut merupakan penyemangat hari-harinya. Pas itu ya saya senang sekali pas anak-anak saya baru datang, terus anaknya dia, wah MBG datang, dia suka. Tidak hanya di Madrasah Ibtidaiyah Nglinggo yang menyambut hangat makanan bergizi gratis, SD Kemiri Ombo juga salah satu penerima manfaatnya. Bagi anak-anak, MBG bukan hanya makan gratis, tapi penyemangat agar semangat dan fokus belajar di kelas. Cukup senang, orang tua sangat terbantu dengan adanya program MBG ini. Seperti tadi saya sudah sampaikan, kalau ada orang tua yang mungkin tidak mampu menyiapkan makan pagi untuk dibawakan atau dibekalkan ke siswa, karena adanya MBG ini otomatis anak-anak sudah makan pagi di sekolah. Jadi cukup terbantu. Untuk siswa juga cukup terbantu dengan adanya makanan ini. Mereka semangat sekali dengan adanya MBG. Di sekolah, makan bergizi gratis bukan hanya mengenyangkan. Ini menjadi momen yang ditunggu anak-anak di jam istirahat agar terasa lebih cerah. Bagi mereka, setiap menu yang datang dari SPPG ibarat kejutan kecil yang membuat hari terasa lebih ringan. Kayak nasi goreng, nasi kuning, terus sama ayam geprek. Kayak ada tambahan itu. Apa tuh? Susu. Memang biasanya nggak ada susunya? Ada, kadang. Kegembiraan sederhana itu menjadi bukti bahwa MBG tidak hanya memberi nutrisi, namun juga memberi semangat. Lewat rasa yang akrab, anak-anak merasa diperhatikan dan lebih siap menyerap pelajaran. Semoga Pak Prabowo tetap jaya lah, tetap sehat, tetap bisa programnya tetap berjalan dengan bagus. Ibu-ibu kita, ibu-ibu yang semua yang relawan-relawan itu bisa yang bergantung sama Pak Prabowo gitu Mbak. Bagi kebanyakan orang,
relawan adalah pekerjaan tambahan, sesuatu yang dilakukan ketika waktu senggang. Namun bagi Yuli, kerelawanan justru menjadi denyut hari-harinya. Ia bukan hanya mengolah makanan setiap pagi. Ia menjalani hidup dengan keyakinan bahwa membantu adalah cara paling sederhana untuk bersyukur. Di rumah, ia merawat suami yang sedang sakit, memastikan perhatian dan senyumannya tidak pernah berkurang. Di sela itu, ia masih harus mencari pakan ternak dan melakukan pekerjaan rumah yang tidak pernah benar-benar selesai. Namun entah bagaimana selalu ada tenaga yang muncul untuk kembali berdiri di dapur SPPG setiap hari. Tenaga yang katanya datang dari doa dan wajah-wajah kecil yang menunggu makanan siang hangat di sekolah. Yuli merasa meskipun pendapatannya bisa dikatakan belum stabil, tapi setiap hari dia memiliki penghasilan yang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk suaminya berobat. Sekalinya kan begitu ada dapur MBG ternyata suami saya juga kecelakaan, jadi kayaknya ya membantu banget ya Mbak ya, kayak gitu. Jadi beberapa bulan ini kan suami juga harus pakai berobat gitu. Jadi ya sekalinya ya penghasilan yang yang diharuskan ya alhamdulillahnya saya jadi tulang punggung Mbak. Jadi kayak gitu, harus ngobatin suami sampai ini anak sekolah. Bagi Yuli, kerelawanan bukan lagi soal memberi, tetapi soal menemukan dirinya sendiri. Lewat dapur SPPG, ia belajar bahwa setiap orang yang ikhlas akan selalu menemukan jalannya. Bahkan ketika hidup tidak selalu mudah. Apa yang dilakukan tidak pernah berhenti di dapur saja, karena dampak dari gerakan ini menyentuh banyak kehidupan. Anak-anak yang lebih sehat, dari diri sendiri di sekolah yang lebih hidup, dan orang tua yang tidak lagi cemas. Yang jelas Bu Yuli itu disiplin. Disiplin, terus kalau kita melihat perjuangannya ya istimewa lah. Mungkin saya pun kalau misalnya jadi Bu Yuli belum tentu kuat gitu loh. Dia kan divisi pengolahan. Dia datang itu dari rumah 11:30 malam. Dengan medan seperti ini, dengan lokus seperti ini, dengan suasana seperti ini, beliau tetap nekat. Karena memang perjuangan beliau itu memang kita akui. Teman-teman pun mengakui. Jadi bukan cuma saya gitu. Beliau datang dari rumah itu 11:30 sampai dapur jam 12 gitu. Dan itu setiap hari gitu. Apalagi dengan kondisi suaminya sedang sakit, terus dia sekarang mau nggak mau harus jadi tulang punggung keluarga, menghidupi dua anaknya. Kita sangat prihatin lah seperti itu. Apa yang dilakukan Yuli, para pengolah dapur, dan para pengantar makanan mungkin terlihat kecil. Tetapi gelombangnya terasa jauh keluar Samigaluh. Gerakan yang dimulai dari dapur sederhana, kini menjadi contoh bagaimana masyarakat dan pemerintah berjalan seirama. Di balik kerja sunyi para relawan, ada mata yang memperhatikan dan apresiasi yang lahir dari ketulusan. Apresiasi dari kabupaten inilah sebagai bukti bahwa dedikasi para relawan SPPG Samigaluh tidak pernah berdiri sendirian. Yang jelas saya sangat memberikan apresiasi positif dan mendukung program MBG dengan sepenuhnya dan memberikan satu dorongan semangat untuk ikhlas dan terus berjuang melayani anak-anak kita yang memerlukan penyaluran MBG dari SPPG terdekat ya.
Program makan bergizi gratis membuat jejak panjang di Sambi Galuh, membantu tumbuhnya badan yang sehat, tetapi juga menguatkan jiwa-jiwa yang ingin saling menopang. Di balik itu, semua para relawan seperti Yuli dan Sarkom tetap bekerja hening tanpa mengharapkan sorotan. Ya, semoga Pak Prabowo tetap jaya lah, tetap sehat, tetap bisa programnya tetap berjalan dengan bagus. Ibu-ibu kita, ibu-ibu yang semua yang relawan-relawan itu bisa yang bergantung sama Pak Prabowo gitu, Mbak. Di lereng Sambi Galuh, relawan-relawan ini bukan sekedar pekerja sosial. Mereka adalah lentera kecil yang membuat jalan hidup anak-anak menjadi lebih terang. Lewat tangan-tangan sederhana inilah, Indonesia melihat bagaimana harapan bisa tumbuh dari tempat yang paling sunyi.